Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Di tengah kepungan konflik yang tak kunjung usai di Gaza, sebuah langkah berani diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia memulai misi kemanusiaan yang monumental, berkunjung ke 5 negara Arab, mulai dari Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania, untuk menggalang dukungan evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. 1.000 jiwa yang terluka, anak-anak yatim piatu, dan mereka yang trauma akibat perang menunggu uluran tangan. Presiden Prabowo menegaskan evakuasi hanya akan dilakukan dengan persetujuan semua pihak, dan para pengungsi akan kembali ke tanah kelahirannya setelah situasi memungkinkan. Indonesia siap menyambut mereka dengan pesawat khusus, dengan tangan terbuka dan kasih sayang. Bukan hanya janji, Indonesia telah bergerak nyata. Rumah sakit darurat, bantuan makanan dan obat-obatan, serta tim medis TNI telah berada di garis depan kemanusiaan. Misi ini bukanlah sekedar diplomasi. Ini adalah bukti nyata kehadiran Indonesia di saat dunia seakan menutup mata. Dari Timur Tengah, Indonesia membawa pulang harapan bagi Gaza. Namun, di balik niat mulia ini, tantangan pun muncul. Pernyataan Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum bertolak ke Abu Dhabi yang menyatakan kesiapan Indonesia menampung korban perang Gaza, fokusnya pada anak-anak yatim, warga trauma, dan mereka yang membutuhkan tempat pemulihan, disambut dengan pertanyaan dari DPR. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, mengungkapkan kekhawatiran akan kesiapan fasilitas, tempat tinggal, sekolah, pelatihan kerja, dan durasi tinggal para pengungsi di Indonesia. Pemerintah, tegas Dev, harus menyiapkan segala sesuatunya agar niat mulia ini berjalan maksimal, bukan hanya wacana. Meskipun bangga dengan kesediaan Indonesia menjadi tempat aman bagi saudara-saudari di Gaza, eksekusi yang matang sangat penting agar tidak menimbulkan masalah baru. Sayangnya, misi ini juga menuai penolakan dari berbagai pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, PBB, hingga protes-protes kritis dari netizen. Ini adalah tantangan besar, tantangan yang menguji kebijaksanaan dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi misi kemanusiaan berskala besar ini. Kita simak protes-protes kritis dari netizen. Teman, saya lagi sedih nih dengar pernyataan Pak Prabowo. Prabowo mengatakan akan menerima pengungsi dari Gaza, warga Gaza yang terluka. Emang sih beliau bilang ini sementara, nanti kalau udah sembuh dikembalikan lagi. Tapi kita lihat ini sejalan banget kan dengan pernyataan si setan Yahu itu yang mengatakan akan mengosongkan Gaza dan menyuruh beberapa negara, bahkan mengatakan beberapa negara sudah setuju untuk menerima warga Gaza. Apakah beberapa negara itu termasuk Indonesia? Tapi kenapa kok presiden kita kok jadi galau begini? Ini katanya bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ya iya kali, kita juga tahu bahwa itu nggak akan terjadi. Mereka kembali itu nggak mungkin karena setan Yahu sudah akan merebut Gaza, sudah bersiap-siap dengan Trump untuk mengosongkan Gaza. Padahal beberapa waktu yang lalu itu Kementerian Luar Negeri bilang nggak ada tuh wacana kayak begitu, nggak ada meeting-meeting yang bicara soal itu. Apa mungkin karena Amerika mau menaikkan bea masuk barang-barang Indonesia Amerika Serikat? Jadi alasannya cuma itu doang, takut miskin. Kayak nggak punya agama ya negara kita ini. Padahal katanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaannya adil dan beradab. Pak, kalau mau dukung Palestina, kirim Pak tentara kita ke sana. Bom tuh Israel, Tel Aviv, berani nggak? Jangan cuman mau menerima pengungsi. Itu sama saja relokasi atau mengosongkan Gaza atau mencaplok Gaza. Apakah kita sepakat dengan seperti itu? 1.000 warga Gaza mau dievakuasi ke Indonesia.
kita terlalu memikirkan negara lain, sementara kita nggak memikirkan orang-orang di sekeliling kita, warga negara kita. Masih banyak loh warga negara Indonesia yang hidupnya pas-pasan, bahkan di bawah garis kemiskinan. Masih banyak warga negara Indonesia yang hidupnya di kolong jembatan. Masih banyak warga Indonesia itu belum punya rumah. Jangankan punya rumah, buat makan aja susah ya. Tapi kenapa kita harus mementingkan warga negara lain, sementara apa salahnya warga negara kita dulu deh yang mau dievakuasi, kalau mau dievakuasi. Kalau kita mau peduli dengan negara lain, peduli dulu sama negara sendiri. Warga negara Indonesia masih banyak yang masih membutuhkan bantuan. Warga negara Indonesia masih banyak banget yang lagi kesusahan, yang lagi kelaparan. Kenapa kita nggak memikirkan itu dulu? Kalau misalkan warga negara kita sudah mencukupi semuanya kebutuhannya, mulai dari rumah dan makanan semua tercukupi, ya baru kita tampung orang lain. Tapi kalau misalkan di negara kita sendiri masih warganya juga kesusahan, kenapa harus kita mementingkan orang lain? Mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia untuk berobat dan kemudian nanti dikembalikan. Izin ini bagus, baik Pak Prabowo, tetapi tidak tepat sama sekali karena pengalaman selama ini semua warga Gaza yang keluar tidak akan pernah bisa lagi kembali masuk ke Gaza karena diblok oleh penjajah. Maka dari itu kita memohon pemerintah Indonesia tidak melakukan hal ini karena hanya akan memuluskan langkah ethnic cleansing, pembersihan Gaza dengan mengeluarkan semua penduduknya direlokasi seperti rencana Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Ini adalah genosida dan ethnic cleansing. Kita lebih meminta pemerintah Indonesia untuk aktif dalam upaya untuk menghentikan genosida, menghentikan serangan sehingga semua bantuan bisa masuk, termasuk pahlawan medis, membangun kembali Gaza dan rumah sakitnya sehingga di sana bisa melaksanakan pelayanan medis yang dibutuhkan. Karena inilah yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Dengan dikeluarkan nanti akan menjadi langkah awal dari relokasi besar-besaran yang diinginkan oleh penjajah. Ini adalah kemunduran dan pengkhianatan terhadap konstitusi kita yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi mari tetap setia kepada konstitusi kita, bela Gaza dengan penghentian genosida, bukan evakuasi. Presiden Prabowo melontarkan keinginannya, niatnya, tekadnya untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina di Gaza, terdiri dari anak-anak dan mereka yang terluka. Berita ini tentu kita sambut dengan gembira karena merupakan keinginan yang luhur untuk mewujudkan salah satu sila dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan tetapi, menjadi pertanyaan karena beberapa waktu lalu Israel sudah menyuarakan dan Amerika juga menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan relokasi warga Gaza Palestina ke Indonesia. Sebanyak 1.000 orang dan ini merupakan percontohan katanya. Nah, atas dasar itu maka kemudian muncullah di masyarakat, apakah ini keinginan baik Presiden Prabowo secara tidak langsung untuk meluluskan, untuk mewujudkan skenario besar yang dibuat Donald Trump dan Benyamin Netanyahu untuk mengusir warga Palestina di Gaza. Sebab pengalaman selama ini mereka yang sudah keluar dari Gaza tidak bisa lagi kembali ke Gaza karena berbagai aturan, blokade dan segala macam yang dilakukan oleh pemerintah Zionis Israel itu untuk melarang kembalinya warga Gaza ke kampung halaman mereka. Nah, inilah sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas
yang mempertanyakan sekali lagi mempertanyakan keinginan baik dari Presiden Prabowo, karena sekali lagi sekali mereka keluar itu tidak bisa mereka masuk kembali ke Palestina. Nah, semakin banyak mereka yang apakah istilah evakuasi atau penempatan kembali, relokasi, itu hanya sekedar nama. Tapi yang penting setiap warga Gaza yang keluar dari Gaza itu sendiri tidak bisa kembali di situ. Nah, itulah yang dikhawatirkan Majelis Ulama Indonesia hingga menolak kemauan baik, keinginan baik dari Presiden Prabowo. Saya kira ini memang penting dipertimbangkan. Kenapa? Karena penjajah, namanya penjajah, segala macam cara, segala macam trik dilakukan untuk menginginkan apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu ingin mengosongkan Gaza, dan Amerika siap membangun satu kota modern yang maju dan makmur katanya di Gaza itu sendiri. Nah, sementara kalau itu terjadi, maka semakin lama semakin pupus keinginan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan, yang berarti terjadi penjajahan yang berkelanjutan. Dan tentu kita tahu Amerika Serikat adalah pendukung utama Israel, sehingga setiap kebijakan Amerika Serikat yang berkaitan dengan Palestina patut kita pertanyakan, dan kita harus hati-hati, karena itu ada skenario besar, niat besar untuk melakukan kooptasi terhadap Gaza. Saudara, kita tahu pada periode pertama kepemimpinan Donald Trump lah yang kemudian mengeluarkan suatu keputusan dan pengakuan bahwa ibu kota Israel itu adalah Yerusalem, yang kemudian kedutaan Amerika Serikat dipindahkan di kawasan itu. Jadi saudara-saudara, keinginan untuk melanjutkan penjajahan ini tidak bisa kita tidak hati-hati. Sekali lagi, tujuan baik Presiden Prabowo untuk melakukan evakuasi itu kita harus angkat tangan, kasih jempol. Tetapi ada skenario besar yang ingin diwujudkan oleh Netanyahu, kemudian Donald Trump, bahwa Gaza itu harus dikosongkan. Cara mengosongkan, kalau ketika warga Palestina sudah dievakuasi di Indonesia, maka ini adalah contoh bahwa warga Gaza sudah mulai keluar dari Gaza. Dan kemudian penguasaan Gaza oleh negara Yahudi itu akan semakin masif. Jadi teman-teman semuanya, saudara yang saya hormati, inilah barangkali mengapa saya termasuk orang yang meminta supaya dipertimbangkan kembali lagi, dengan alasan jangan sampai tujuan kita sangat mulia untuk menolong bangsa Palestina, tetapi yang terjadi adalah merugikan perjuangan mereka. Justru yang harus didukung adalah mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina. Persoalannya, negara Yahudi itu tidak mau kalau ada negara Palestina di tanah mereka. Jadi apa yang harus dilakukan? Ternyata dorongan dunia internasional, dorongan bangsa-bangsa di dunia itu tidak mengendurkan dari keinginan Netanyahu untuk menguasai Timur Tengah.
Israel Raya itu menjadi cita-cita dari Benyamin Netanyahu dan pemerintahannya, dan ini kita tidak inginkan. Maka di sana sekarang ini terjadi dua pertarungan. Memang dilihat dari persenjataan, dilihat dari segala hal itu, Hamas ini tidak mempunyai kekuatan yang seimbang karena mereka hanya gerilyawan saja, tidak memiliki pesawat terbang, tidak memiliki panser, tidak memiliki senjata yang canggih dan lain sebagainya. Tetapi kita harus akui mereka mempunyai semangat bagaimana mengalahkan musuh, bagaimana mewujudkan kemerdekaan bangsa Palestina hingga Palestina ini merdeka di tanah air mereka. Nah, di Indonesia ini memang terjadi secara tidak langsung. Mayoritas memang mendukung kemerdekaan bangsa Palestina agar mereka merdeka di tanah air mereka. Tetapi ada kelompok-kelompok di Indonesia ini yang memang tidak menginginkan bangsa Palestina ini memperoleh kemerdekaan karena mereka mendukung sepenuhnya Israel. Ambillah contoh misalnya, ulama sedunia ini sudah mengeluarkan fatwa yang menyerukan umat Islam supaya melakukan jihad untuk menolong, untuk membela, dan untuk membantu bangsa Palestina yang mengalami penjajahan, tidak hanya penjajahan tapi pengusiran, genosida, dan segala macam kezaliman dilakukan pada mereka. Tiap hari dibunuh. Ada memang yang namanya penghentian permusuhan sementara, tetapi itu kemudian dilanggar oleh Israel. Jadi saudara-saudara, inilah tantangan yang paling berat. Tetapi sekali lagi di Indonesia sendiri hati-hati, ada pendukung Israel di negeri ini. Sebagai contoh, tadi saya katakan ada fatwa para ulama sedunia Islam maksudnya, agar umat Islam berjihad untuk membantu, membela, dan memerdekakan bangsa Palestina. Tetapi ada seorang ulama di Al-Azhar mengatakan itu tidak sepatutnya dilakukan jihad. Padahal senjata umat Islam itu adalah jihad. Jihad itu berjuang bersungguh-sungguh sembari berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan sehingga perjuangan umat Islam itu memenangkan pertarungan. Sebenarnya itu. Tapi sekali lagi ada ulama yang kemudian berbeda pendapat. Saya kira ini wajar saja karena kita tahu Mesir ini kedudukannya adalah boleh dikata setelah terjadi perjanjian Camp David, hubungan Amerika Serikat dengan Mesir itu luar biasa. Bahkan Presiden Mursi yang dari Ikhwanul Muslimin itu dia harus dilengsarkan karena dianggap bukan bagian dari skenario Amerika Serikat untuk membela dan melindungi Israel. Nah, pemerintahan Mesir itu sekarang selain membangun hubungan Amerika Serikat dan tiap tahun muncul atau digelontorkan bantuan ekonomi, tapi juga dengan Israel luar biasa hubungan mereka, hingga tidak bisa kita berpegang kalau ada ulama yang berpendapat bahwa jihad ini tidak diperlukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Palestina, membebaskan negeri Muslim yang terjajah, yang dijajah bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya. Tidak hanya dijajah tapi disiksa, dibunuh, di genosida dan lain sebagainya. Saya kira sekali lagi apresiasi apa yang diinginkan
dan disampaikan Presiden Prabowo, tapi kita minta untuk dipertimbangkan. Kalau bisa ya sudah, dengarkanlah suara umat Islam, dengarkanlah suara masyarakat, bahwa kita sangat hati-hati jangan sampai dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, jangan sampai dimanfaatkan oleh negara Zionis Yahudi itu untuk memuluskan keinginan mereka mengusir warga Gaza dari tanah air mereka. Karena kalau itu terjadi berarti pupuslah harapan bangsa Palestina untuk merdeka di tanah air mereka sendiri. Demikianlah teman-teman semuanya. Semoga pandangan ini, pikiran ini bisa dipertimbangkan untuk ditolak evakuasi warga Palestina di Indonesia. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.